Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di podcast PWLT Press Talk, di mana di episode ke-8 hari ini masih bertempat di Hotel The Sultan. Setelah kemarin kita membahas tentang penyakit musiman, hari ini di episode ke-8 kita akan membahas tentang bagaimana caranya Polres Lombok Tengah memberangus bahaya laten narkoba. Di sini sudah hadir dua narasumber kita, yaitu Kasat Narkoba dari Polres Loteng sendiri dan Bapak Kasih Humas dari Polres Loteng. Selamat sore Pak Selamat sore. Selamat sore Pak Kasih, apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, setelah kemarin sempat viral, bahkan hari ini masih viral, masih dibicarakan banyak orang. Kira-kira kami boleh dijelaskan nggak, sahabat PWLT boleh dijelaskan nggak bagaimana tentang kronologi, tentang peristiwa dalam proses penangkapan kemarin yang kita tahu videonya beredar, banyak banget anggota yang datang untuk mengamankan kampung rawan narkoba. Silakan bisa dijelaskan Pak Fedi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya dari PWLT dan kru. Mungkin langsung saja. Jadi apa yang kami lakukan beberapa hari yang lalu terhadap penggerebekan ataupun penegakan hukum di kampung rawan narkoba itu sudah kita rencanakan jauh hari sebelumnya. Kami sudah menentukan TO di awal segala macam, hingga pada hari hanya kami menentukan 3 TO yang memang di situ sudah kita urutkan, ada berapa daftar DPO-nya. Terus ada yang memang di situ kita dapatkan informasi yang memang di situ sering terjadi transaksi. Jadi pada hari penggerebekan, pada hari penggerebekan sebelumnya kami sekitar jam 1 malam kami tim dobrak namanya, pasukan opsional kami kumpul di salah satu di wilayah terdekat di sana. Rencana kami pada saat itu sebelumnya yang awalnya kami rencanakan untuk melakukan penggerebekan di siang hari, kami mengingat situasi di sana dan untuk meminimal sedemikian rupa seminimal mungkin akan ada perlawanan. Makanya kami putuskan untuk melakukan pada saat serangan fajar, di saat mereka lengah, karena pada jam-jam segitu pergerakan kami kan membawa pasukan ceritanya. Kita membawa pasukan banyak, tentu sekali dari perjalanan pasti akan terlihat. Nah, makanya itulah salah satu kenapa kami memutuskan untuk melakukan penggerebekan pada serangan fajar, kira-kira seperti itu. Pada sebelumnya memang penegakan hukum yang kami lakukan pada kampung rawan narkoba ini, kami sudah koordinasi dengan pimpinan kami, pelibatan pasukan, kami bersurat baik dari TNI segala macam, dan alhamdulillah pada saat kita melakukan itu pada hari hanya 3 PO yang kami sudah tetapkan sebelumnya, alhamdulillah kami bisa amankan, berhasil. Nah, setelah mengingat situasi masih kondusif, sebagai situasi kondusif, kami langsung melakukan penyisiran ke tempat-tempat lain yang memang ada indikasi ataupun informasi yang kami dapatkan bahwa di beberapa rumah di tempat lain di lokasi di TKP itu juga melakukan hal yang sama, transaksi narkoba. Kira-kira seperti itu. Kita tahu bahwa 25 orang kemudian diamankan, termasuk video yang viral ada ibu-ibu juga. Boleh nggak sih kita sedikit dijelaskan peran dari ibu-ibu tersebut? Apakah mereka menjual drugs juga, atau mereka mencoba menghalangi, atau seperti apa? Karena yang diamankan bukan hanya barang bukti narkoba tersebut, tapi ada banyak sekali parang, alat-alat senjata tajam, bahkan ada senjata rakitan juga. Itu boleh dijelaskan nggak Pak Kasat? Jadi dari ke-25 orang tersebut ada beberapa yang memang ditemukan barang bukti yang melekat ada padanya di TKP. Nah, terkait masalah ibu-ibu, memang ibu-ibu yang sekarang mungkin kok sedang dibicarakan rame-rame, ibu-ibu juga ikut-ikutannya. Sebenarnya di TKP pada saat itu ibu-ibu ini sedang berada di TKP. Jadi pada saat kami akan mengamankan terduga, ibu-ibu ini sempat menghalang-halangi kami, karena memang di
dalam satu rumah tersebut ada ibu-ibu itu. Jadi untuk penyelidikan lebih lanjut, kenapa kami amankan? Karena kami khawatir itu akan mengganggu proses penggeledahan kami. Terkait Dan itu juga termasuk melawan hukum ya? Terkait masalah dia melawan hukum atau tidak, nanti hasil penyelidikan lebih lanjut kami. Apakah karena dia memang spontanitas, karena ingin tidak mau melihat keluarganya dibawa, atau memang ada kaitannya dengan jaringan itu. Itu yang kami masih dalami. Ya. Kampung rawan narkoba sendiri kemudian viral sekarang ini. Apakah sedemikian rupa parahnya kita di Lombok Tengah ini terhadap narkoba, Pak Kasat? Kalau dibilang parah, saya rasa ada beberapa titik yang memang kita tentukan garis merah di situ. Garis merah berarti memang transaksinya memang masif. Setiap hari non-stop 24 jam. Berarti itu dipantau terus oleh kita pantau terus. Kita pantau terus sampai betul-betul barang itu, istilahnya kalau dari kami itu A1 gitu. Karena kita kan mencari barang kecil. Ketika kita mendapatkan informasi, tidak mungkin kami langsung melakukan penggerbekan ataupun melakukan penggeledahan di rumah itu. Karena kami harus mendalami lebih dalam lagi informasi bucket, kami harus kumpulkan data dan full bucket. Karena nanti pada saat kita akan melakukan penggerbekan, biar ada barang yang kami temukan di lokasi. A1 seperti yang Pak Kasat A1 ya. Kalau sudah A1 baru kami bergerak. Kami khawatir kesalahan sekecil itu bisa membuat mereka tidak bisa terjerat. Oke. Kemudian ada salah satu statement dari netizen Pak Kasat yang cukup getir, yang banyak sekali mengatakan bahwa Kapolres dengan sengaja istilahnya melepas bandar besar yang ada di sana karena nominal yang ditangkap adalah kecil. Itu seperti apa penjelasannya, Pak Kasat? Sebenarnya kalau kita lihat di wilayah Praia Timur yang tempat TKP penggerebekan, jadi ketiga TO inilah yang secara masif sebenarnya di sana. Ketiga TO kami inilah yang buka. Ya, kalau istilahnya ya mungkin praktik langsung di sana, transaksinya sampai 1 kali 24 jam, terus secara terbuka di sana. Jadi kalau dibilang besar, sebenarnya besar kecilnya itu tidak tergantung dari jumlah barang. Tapi mereka melakukan penjualan secara masif. Artinya, sekarang begini, ketika punya barang banyak, tapi tidak ada yang datang membeli ke situ, otomatis barang itu ya tetap itu saja gitu loh. Tapi ketika mereka 1 kali 24 jam buka di situ dengan berapa banyak sekali penyalahguna yang datang untuk memakai di sana, tentu sekali barang itu kan cepat habis. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk Pak Kasih sendiri, kita selang-seling kita ke Pak Kasih sekarang nih. Pak Kasih, bahaya laten narkoba ini akan kita berangus di Lombok Tengah dan itu pasti. Pak Kasih sebagai juru bicara dari Polres Lombok Tengah, kira-kira upaya mitigasi narkoba itu seperti apa? Upaya pemberantasan narkoba oleh Polres? Apakah mungkin ada program atau mungkin seminar? Itu seperti apa? Apakah ada hal seperti itu, Pak Kasih? Baik, Mbak Yana. Jadi tentunya narkoba ini adalah sangat-sangat bahaya terhadap kelangsungan orang banyak kan. Karena kalau orang sudah kecanduan dengan narkoba ini, maka dia tidak akan normal kembali, baik secara mental maupun fisiknya. Nah, inilah perlunya kami dari Polres itu melakukan upaya-upaya mitigasi atau pencegahan. Kalau hanya penindakan mungkin saja satu ketika akan kembali. Kita akan melakukan upaya mitigasi dengan beberapa program. Yang pertama, kita melaksanakan kegiatan secara preemptif. Ini sebenarnya sudah lama dilakukan dan secara rutin dilakukan oleh anggota kepolisian khususnya di Lombok Tengah, baik itu tingkat polsek maupun polres, yaitu memberikan penyuluhan-penyuluhan baik kepada siswa maupun kepada masyarakat secara umum tentang bagaimana bahaya narkoba. Itu sudah sering kita laksanakan. Ya, jadi mungkin nanti akan lebih intens lagi, kita akan melibatkan masyarakat
di mungkin masyarakat adat gitu ya. Biar mereka lebih paham dan mereka lah yang bisa memberikan saling mengingatkan satu sama lain di tempat tinggal mereka masing-masing. Kalau mereka semua sudah sadar, insya Allah mungkin kasus tentang narkoba ini akan bisa kita atasi secara bersama-sama. Kemudian upaya-upaya yang lain kami laksanakan adalah kegiatan preventif, yaitu pencegahan dengan melaksanakan kegiatan kehadiran kepolisian dengan patroli segala macam ke tempat-tempat mungkin yang dianggap rawan terjadinya peredaran narkoba. Dengan kehadiran kita mungkin saja mereka urun dan tidak melakukan. Itu secara rutin kita laksanakan, Mbak Yana. Nah, jadi setiap malam mungkin Mbak Yana yang dengar polisi dengan sirenenya. Iya, sahabat PWLT ya benar banget, benar banget. Tiap malam saya mendengarkan sirine karena saya memang dari Kota Praia dan memang saya tiap malam mendengarkan sirine itu dan ternyata itu adalah bagian dari upaya pencegahan untuk peredaran narkoba. Jadi menyisir ke kampung-kampung gitu ya. Kita juga ada program kita yang melaksanakan kegiatan patroli Fajar Humanis. Fajar Humanis, apa tuh? Fajar Humanis itu kegiatan yang kita laksanakan patroli di dini hari. Karena beberapa kita melihat beberapa kejadian. Setelah tadi serangan Fajar, ini ada Fajar Humanis. Jadi kita melihat dari beberapa kejadian yang pernah diungkap oleh Pak Kasat Narkoba terkait dengan kasus narkoba ini, banyak kejadian-kejadian yang di jam-jam kecil atau dini hari. Iya, sehingga kita dari Polres Lombok Tengah yang oleh Bapak Kapolres yang menginisiasi untuk program patroli Fajar Humanis ini, itu tujuannya adalah untuk mencegah para pelaku atau masyarakat yang akan berbuat yang melawan hukum, baik itu kejahatan pidana seperti pencurian dan segala macam, termasuk juga narkoba ini. Iya, karena kehadiran polisi di setiap waktu, terutama di jam dini hari, itulah tujuan kita. Iya, karena seperti yang kita tahu ya sahabat PWLT bahwa tujuannya narkoba ini sekarang pasarannya itu adalah dari menengah ke bawah, bukan lagi menengah ke atas. Jadi sangat perlu dari kampung ke kampung seperti itu ya, Pak Kasih ya. Benar-benar sekali. Oke. Dan kemudian, juga ini ada programnya Pak Kasat Narkoba juga ini. Apa itu kalau boleh tahu? Jadi dengan adanya kegiatan yang kemarin yang dilaksanakan, yaitu penegakan hukum di bilang itu apa? Kampung rawan narkoba. Nanti dia akan, mudah-mudahan ini kita didukung nih sama pemerintah daerah maupun masyarakat stakeholder terkait ya. Tempat tersebut kita akan merubah mereka menjadi untuk lebih baik dengan kita membuat kampung bebas dari narkoba. Konsepnya seperti apa kira-kira kalau kita boleh tahu? Orang besarnya itu dari masyarakat itu sendiri. Melibatkan masyarakat setempat, didukung dengan pemerintah daerah. Mungkin melibatkan remaja-remajanya. Jadi begini konsepnya. Seperti sebenarnya program ini sudah kami lakukan. Sudah kami lakukan pada tahunnya. Pada tahun 2023 kami membentuk kampung bebas dari narkoba di Desa Kawu. Di Desa Kawu. Mantap. Itu dari tahun Kawu dulu. Itu dari tahun 2003 kami sudah membentuk kampung dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Alhamdulillah. Jadi mungkin kalau pernah mengingat dulu memang di Kawo itu memang lebih dulu viral daripada di Bleke. Kampung rawan narkoba itu ya. Dengan dasar itu kami membentuk kampung itu. Alhamdulillah dari beberapa catatan kami di masalah penegakan hukum di narkotika di Desa Kawu sudah mulai minim. Sudah mulai minim berkat program Kampung Bebas Narkoba tadi. Dan alhamdulillah dukungan dari kepala desa di sana, perangkat desa dan khususnya masyarakat Desa Kawu di sana sangat mendukung sekali program kami. Mereka ikut terjun langsung, terutama dari Pemda juga Kesbangpol kami dilibatkan di situ. Ada dari Kemensos juga. Semua terlibat, semua stakeholder ini terlibat berarti terlibat di sana. Jadi
Kami melakukan sosialisasi di sana, masuk ke sekolah-sekolah. Kami undang kepala dusunnya memberikan pelatihan terhadap BKD-nya di sana. Keren, jadi mereka lah yang sekarang alhamdulillah mereka sudah bisa berjalan sendiri. Berjalan di sini. Sudah ada Desa Kawo yang ternyata sudah menjalankan yang namanya kampung bebas dari narkoba. Nah, kemudian akan ada program-program untuk kampung-kampung lain tentunya. Next untuk tahun ini kira-kira berapa kampung targetnya? Kami rencanakan kalaupun kami didukung oleh perangkat desa di sana dan mungkin alhamdulillah mereka akan mendukung, kami canangkan di Desa Blikede. Setelah menjadi kampung rawan narkoba akan diubah menjadi kampung bebas dari narkoba. Wow, aplaus dulu untuk Pak Kasat dan Pak Kasih. Kemudian nih tahun 2024 kemarin nih kita flashback sedikit Pak Kasat, ada banyak banget penangkapan dengan jumlah narkoba yang nggak main-main, dengan jumlah narkoba yang fantastis bahkan berkilo-kilo. Jadi kasus yang paling besar dan capaian tertinggi dari Polres Loteng itu yang mana? Untuk perkara tahun 2004 itu sekitar bulan Agustus, pengungkapan 7 kilo yang di jalan bypass. 7 kilo. 7 kilo. Sebelumnya memang pada bulan 4 pada saat operasi Antik kami juga mengungkap 8 on waktu itu, 800 gram, betul. 800 gram hampir mau 1 kilo. Kami juga amankan di bypass juga, bypass depan bandara. Kami catat sekitar tahun 2004 ada 4 yang memang 4 perkara yang kami lumayan besar lah di situ. Yang selain yang 7 kilo, ada yang 8 on, ada yang 1 on setengah, dan yang terakhir pada bulan Desember di wilayah Janepri kami 1 on di situ. 1 on. Fantastis nilainya. Nah, dari pencapaian tahun lalu yang berhasil diungkap oleh Kapolres di Polres Lombok Tengah itu sendiri, serawan apa sih daerah kita ini? Karena mengingat kok banyak banget nih yang masuk lewat Lombok Tengah, ya kan? Banyak banget barang bukti yang dibawa. Kemudian targetnya mereka seperti apa? Dan kalau boleh di-spill, ini barang dari mana? Orang ini bawa barang ini dari mana? Kira-kira boleh di-spill nggak? Terkait apakah wilayah kita di Lombok Tengah ini rawan atau tidak? Sebenarnya semua wilayah sama saja. Kenapa pada tahun 2024 kami bisa mengamankan barang besar? Kita harus paham wilayah kita ini jalur perlintasan. Kita berada di posisi tengah-tengah. Baik darat maupun udara, kita ada jalur masuk di situ. Karena setiap barang yang kami temukan juga belum tentu akan masuk ke Lombok Tengah. Belum tentu akan diedarkan di Lombok Tengah. Belum tentu akan diedarkan di Lombok Tengah. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan pada saat penangkapan yang 7 kilo, barang itu tidak akan masuk di Lombok Tengah. Barang itu sebenarnya rencana masuk di wilayah lain. Jadi daerah kita adalah daerah perlintasan. Tapi Polres Lombok Tengah berhasil mengungkap peredaran itu sebelum beredar gitu ya, dan itu sangat membanggakan sekali. Nah, kalau untuk stakeholder terkait nih, sejauh mana bantuan dari stakeholder terkait untuk membantu kepolisian daerah Lombok Tengah dalam memberangus narkoba ini itu seperti apa, Pak Kasat? Mengingat Pak Kasat juga adalah putra asli daerah ya. Jadi bantuan dari stakeholder terkait sangat banyak, sangat membantu kami, terutama informasi tentang titik-titik transaksi, titik-titik peredaran, terutama dari pemerintah daerah juga sering membantu kami sosialisasi. Pada saat sosialisasi itulah kami mendapatkan informasi dari masyarakat. Biasanya seperti itu. Jadi ada beberapa program yang memang dilakukan oleh teman-teman dari Kesbangpol. Di situ ada programnya mereka. Ya, kenapa tidak kita gabung saja? Kita gabungkan dengan kampung bebas dari narkoba. Ya, jadi kami bersama dengan mereka. Ada juga kami memberikan undangan teman-teman BNN. Teman-teman BNN juga memberikan informasi. Jadi sebenarnya pada dasarnya informasi itu lebih banyak datang dari masyarakat. Dari masyarakat. Ya,
namanya kita juga manusia biasa. Kita manusia biasa. Ya tentu sekali sekecil apapun informasi kami harapkan masyarakat tetap mempercayakan kepada kami. Berarti masyarakat nggak boleh takut untuk memberitahukan bahwa di satu tempat ini ada transaksi, begitu? Iya, tidak boleh takut. Masyarakat itu harus terbuka, terbuka. Karena ketika masyarakat tidak memberikan informasi ataupun menutup, jadi kami juga tidak akan mungkin menemukan titik-titik itu. Jadi untuk pendalamannya kami, di sisi lain memang anggota kami sudah tersebar untuk mencari informasi sendiri. Tapi kan dengan jangkauan yang luas, ya kami juga butuh informasi dari masyarakat. Jadi kami harapkan masyarakat jangan takut. Mari bersama-sama kita perangi narkoba ini. Keren banget, keren banget. Kalau untuk Pak Kasih sendiri nih, Pak Kasih dengan program-program tadi, Pak Kasih juga ikut turun langsung ke lapangan. Sejauh ini dampaknya untuk masyarakat sendiri itu seperti apa? Baik. Karena kita tahu sekarang anak-anak kecil udah pakai drugs, ya kan? Iya. Jadi penting banget. Jadi setelah kita melaksanakan kegiatan kemarin penegakan hukum di Desa Beleke Daya, ya jadi ini keberhasilan tentunya dukungan dari mereka sendiri. Jadi di tempat tersebut ya mungkin pengguna dari narkoba ini yang ada di sana jauh lebih kecil dan yang mendukung kita jauh lebih besar. Karena seperti yang kita tahu Desa Beleke juga menjadi salah satu desa penghasil dari kerajinan. Itu yang kita sayangkan. Ini merupakan aset daerah kita. Iya, betul. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa dengan adanya pemberitaan bahwa Desa Beleke jadi semuanya yang terlibat, enggak. Masih banyak masyarakat kita yang tidak terlibat dan mereka. Dan itu hanya oknum-oknum ya. Hanya oknum saja. Jadi mereka itu mendukung kita dalam kegiatan kita kemarin sehingga kita dapat berhasil. Jadi tentunya dengan kegiatan yang kita laksanakan kemarin mereka sebagian besar memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada kepolisian yang sudah secara besar-besaran untuk melakukan penegakan hukum. Tentunya tujuan kita mudah-mudahan dengan kegiatan yang sudah kita lakukan di desa tersebut mudah-mudahan tidak ada terjadi lagi sehingga kehidupan masyarakat bisa lebih baik lagi. Betul, bisa lebih meningkatkan produktivitas dari dan mudah-mudahan terbebas dari narkoba yang sangat mencengkram dan membahayakan. Tentunya kan merusak generasi muda kita. Betul. Tapi sekarang setelah penggerebekan kemarin itu situasinya seperti apa? Situasinya alhamdulillah kondusif dan kondusif. Alhamdulillah. Kita disambut baik sekarang di sana itu. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang ada di Desa Beleke Daya. Betul. Jadi sederhananya begini Mbak Yana, sederhana, kita berpikir sederhana saja. Kalau tidak ada dukungan dari mereka di sana, saya rasa mungkin 3 TU yang kami surat mungkin kami tidak akan dapat. Karena memang kami didukung penuh oleh masyarakat di sana. Karena mungkin mereka sudah jenuh di sana, sudah jenuh dengan aktivitas yang dilakukan oleh oknum-oknum itu. Apa yang disampaikan oleh Kasih Humas memang betul. Tidak semua masyarakat Beleke seperti itu. Kebanyakan mereka juga sangat mendukung pergerakan apa yang sudah kami lakukan, terutama penegakan hukum yang kami lakukan beberapa hari yang lalu. Rata-rata mereka mengucapkan terima kasih seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih Humas tadi. Dan terima kasih pada kami ucapan sebesar-besarnya karena mereka juga khawatir anak-anak mereka, generasi-generasi mereka akan rusak oleh hal itu. Berarti mereka menyelamatkan lebih banyak generasi muda. Jadi sahabat PWLT itu tadi penjelasan dari Pak Kasat dan Pak Kasih. Jadi tidak semua saudara-saudara kita di desa Beleke Daya itu adalah sebagai pengedar ya, di mana di sana juga banyak yang berprestasi. Mereka juga memproduksi kerajinan, di mana itu juga ikut masuk mendukung pariwisata kita di Lombok Tengah. Kembali lagi ke Desa Beleke ini, Pak Kasat. Setelah kemarin penggerebekan itu dan TO-nya tertangkap, seperti apa penjagaannya di sana? Tadi kan sudah diberitahukan oleh Pak Kasih bahwa di sana sudah kondusif. Tapi tentu saja akan ada pengamanan selanjutnya agar kemudian nanti mereka terbebas sepenuhnya dari narkoba, karena akan menjadi program kampung bebas dari narkoba. Itu seperti apa Pak Kasat? Jadi
pasca dari penegakan hukum yang kami lakukan di Soblike, ada beberapa yang kami lakukan, terutama yang disampaikan Pak Kasih Umas tadi. Kami lakukan patroli, memberikan himbauan-himbauan di sana. Jadi jangan takut, jangan takut, beraktivitas seperti biasa saja. Jadi apa yang sudah dilakukan itu jangan sampai menjadi beban di mereka yang memang tidak ada kaitannya. Jadi agar melepaskan stigma buruk itu. Jadi yang selama ini beredar desa Blike ini seperti ini seperti itu tidak betul. Itu tidak betul. Tidak betul. Itu hanya oknum saja. Sudah diklarifikasi bahwa tidak betul jika semua warga desa Blike itu melakukan hal tersebut. Itu hanya oknum saja. Ya. Oke. Last but not least ini Pak Kasat. Ini sangat menyentuh sekali karena ini langsung masuk ke redaksi kami. Jadi sahabat WLT ada 3 orang yang sudah memberikan testimoni yang tentu saja kami tidak akan menyampaikan siapa saja. 3 orang ini menyampaikan terima kasih yang begitu dalam untuk Pak Kasat Narkoba karena mereka bilang setelah bertemu dengan Pak Kasat, ini 3 orang ini 2 sekarang sedang menjalankan hukuman dan satunya sudah keluar. Dia menyampaikan ke saya bahwa saya minta tolong Mbak Yana disampaikan ke Pak Kasat Narkoba untuk mengucapkan terima kasih karena setelah wejangan dari beliau hidup saya berubah menjadi lebih baik. Nah, itu kemudian kan menjadi narasi positif, itu menjadi hal positif setelah selama ini orang-orang berpikir bahwa ditangkap sama polisi itu menakutkan, ditangkap sama polisi itu salah, ditangkap sama polisi itu di sana nanti dipukul apa segala macam. Ternyata Pak Kasat Narkoba memberikan mereka wejangan dengan tulus, dengan cinta. Itu motivasinya seperti apa, Pak Kasat? Karena begini, tidak semua orang, kalau pribadi saya gitu, saya melihat para penyalahguna, para pemakai ini tidak semua karena murni apa ya istilahnya kita semua sama gitu loh. Kita ini manusia, human being. Iya, kita semua sama. Jadi kita jangan memandang bahwa pemakai narkotika itu adalah barang yang mohon maaf mungkin jijik gitu loh. Kita jangan memandang seperti itu. Apapun itu, apapun pekerjaannya mereka, mungkin ada alasan mereka melakukan itu. Itulah yang harus kita luruskan. Itulah yang sama-sama harus kita luruskan. Bukan saya pribadi. Saya rasa kita semua harus meluruskan itu. Kita jangan menjustice orang sebagai orang jahat, orang ini, orang itu. Itu salah. Semakin kita menjustice orang, kalau menurut saya, mereka semakin terpuruk. Mungkin sekali-sekali lah kepalang basah. Mungkin kan semakin berpikir jangan kita memberikan doktrin yang membuat mereka akan terjerumus, semakin terjerumus. Jadi pada dasarnya ya sayangilah diri gitu loh. Kita sayangi diri. Pertama dari diri sendiri. Karena ketika sudah terjerumus di dalam dunia narkotika, di dalam lingkaran, anggaplah lingkaran setan itu, keluarnya akan susah. Sekarang mau dibawa kemana saja, kalau bukan dari diri sendiri, itu tidak akan bisa kalau menurut saya. Berarti Pak Kasat memanusiakan manusia, walaupun udah ditangkap dengan kasus narkoba, tapi Pak Kasat tetap memberikan hal-hal yang positif ke mereka agar mereka bisa mengubah hidupnya. Berarti itu memanusiakan manusia begitu ya? Sebenarnya bukan memanusiakan manusia, tapi memang mereka manusia. Iya. Karena kan stigma negatif tentu akan tetap melekat pada diri mereka. Itulah yang harus kita memberikan energi positif ke mereka, biar mereka bisa berubah. Kalau kita menjustice mereka, kamu salah, kamu nggak boleh seperti itu dengan bahasa-bahasa yang keras. Bukannya mereka menyesali perbuatannya. Saya rasa mungkin ada perasaan saya kok dibenci sekali. Saya tidak berharga. Tidak berharga. Jangan sampai ada bahasa. Mungkin ini pesan saya mungkin kepada seluruh masyarakat, terutama orang-orang tua. Ketika anaknya masuk ke dunia lingkaran itu, para orang tua mengetahui, tolong jangan dimarah. Berikan support, dukungan, rangkul anak itu. Jadi selama ini ya kita sibuk dengan aktivitas pekerjaan, mencari mata pencaharian, mencari rezeki, tapi kita lupa kasih sayang sama keluarga.
Jadi pada dasarnya ya paling tidak kita kontrol anak-anak kita, saudara kita. Jangan menyalahkan si penjual gara-gara dia anak saya begini. Bukan, salah diri kita sendiri, introspeksi diri. Oke, untuk orang tua. Untuk orang tua, introspeksi diri. Gitu loh. Kenapa anak saya begitu? Kenapa ini? Oke, memang betul si penjual ini salah. Iya. Tapi ketika tidak ada orang membeli, kan dagangannya kan nggak laku kan gitu. Iya. Suplainya nggak ada. Ya. Iya. Kalau untuk Pak Kasih kira-kira untuk closing statementnya ini ada pesan khusus nggak untuk masyarakat Lombok Tengah yang mungkin sekarang entah menjadi pengedar, entah menjadi pemakai, atau mungkin yang belum menjadi pemakai atau orang-orang yang mengetahui ada transaksi narkoba dan sejenisnya. Pesannya dari Pak Kasih seperti apa, boleh disampaikan? Baik Mbak Yana. Jadi tentunya kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat, ya, terutama kepada yang pelaku-pelaku narkoba, baik itu pemakai, pengedar, hanya satu kata, hentikan saja. Hentikan. Tidak ada manfaatnya. Kita akan mendapat kemudarat yang lebih banyak. Ya, jadi mari masyarakat semua mendukung segala kegiatan program Polri, terutama Polres Lombok Tengah, untuk memberantas narkoba yang ada di Lombok Tengah. Dengan tujuan adalah kita untuk membangun daerah kita sendiri untuk lebih maju. Begitu. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Baik, sahabat PWLT, demikian tadi penyampaian oleh Bapak Kasat Narkoba Polres Lombok Tengah, yaitu Ibtu Fedi, dan Pak Kasih Humas Polres Lombok Tengah, Pak Lalu Brata. Terima kasih banyak sudah hadir dalam podcast kami di sini di Balin Sultan Hotel Poltek Par Lombok. Semoga kedepannya bisa lebih banyak menangkap orang yang yang mengedarkan narkoba dan transaksi narkoba, dan semoga program kampung bebas dari narkobanya itu tercapai dan sukses, sehingga kita di Lombok Tengah ini menjadi lebih maju. Oke, sekian dari saya, Yana Rosita, yang membawakan acara hari ini di PWLT Press Talk Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah